yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama tanggung jawab sosial dari organisasi, dan yang kedua konsep dasar etika manajemen. Pembahasan pertama yaitu tanggung jawab sosial dari organisasi. Adapun beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Suatu organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan suatu reaksi atau tuntutan dari lingkungan, ataupun sebaliknya yang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi lingkungannya. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, dan partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungannya. Yang kedua yaitu mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada 4 strategi dalam tanggung jawab sosial menurut Kreitner, antara lain adalah: yang pertama, reaktif, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Yang keempat, proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, manfaat tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat bagi perusahaan yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Dan yang ketiga, selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat bagi masyarakat yang pertama, masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial dan pembangunan. Manfaat bagi pemerintah yang pertama, pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik dan mendapatkan partner dalam mewujudkannya. Dan yang ketiga, sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar etika manajemen. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Namun Kreitner mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, beberapa isu seputar etika. Kreitner mengemukakan beberapa uraian tentang isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang.
Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Yang ketujuh, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang kedelapan, pemecatan tenaga kerja. Yang kesembilan, polusi lingkungan. Yang ke-10, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-11, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Dan yang ke-12, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan.